Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam mata pelajaran Bapak ya? Ya. Mata pelajaran produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mana ketua kelasnya? Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum melakukan proses pembelajaran hari ini. Sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke judul materi, Bapak mau mengecek kehadiran. Apakah hadir semuanya hari ini? Coba kita mengecek ya. Aisyah, Ananda Agustin, Desi Sapitri, Desi Pupistasari, Dinda Herudina, Dwi Aulia Salama, Febi Firskila, Feliska, Inaya Ferdiani, Lastri Suheri, Luciana, Nadia Dwi Amanda, Nanda Tiara, Najwa Amalia Kosasi, Nijma Salsabila Ajahara, Nuroh Ayuni Soliha, Ririn Amelia, Wini Oktopia, Wulan Wahyuni, Yesa Wulandari. Ya, tadi yang sakit itu Ririn Amelia ya. Ya, terima kasih. Sekarang selanjutnya kita masuk ke judul materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teknik dan strategi pemasaran. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan analisis usaha kepada produk yang telah kita buat. Ya. Untuk kelompok 1 kemarin membuat produk apa? Jamu kunyit asam. Kelompok 2 bawang putih. Kelompok 3 minuman kayu manis. Kelompok 4 minuman jahe. Dan sudah menghitung ya keuntungan yang kemarin diperoleh berapa persen? Yang untuk kelompok yang 30 kelompok berapa? 4. Kelompok 3 berapa? 20. Ya, hal itu kan bisa terjadi. Maka sekarang kita bagaimana caranya keuntungan profit tersebut bisa meningkat. Ya. Ini dengan adanya teknik dan strategi pemasaran. Jadi ketika kita menguasai pemasaran itu, ya, bahkan strateginya, tekniknya, keuntungan itu akan meningkat. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada satu kalimat yang Bapak kutip dari almarhum Bruce Lee. Kalian tahu orang ini? Tahu. Ini seorang aktor ya, aktor action atau aktor petarung. Ya. Dia telah mengatakan bahwa pejuang yang sukses adalah orang biasa dengan fokus seperti laser. Maksudnya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana, Neng? Fokus pada satu titik. Ya, betul. Tadi apa yang dikatakan oleh Nuro itu benar ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Bruce Lee ini, bahwa seorang pejuang atau pejuang yang sukses adalah orang biasa dengan fokus seperti laser. Jadi fokus dalam satu titik. Jadi ketika kalian punya tujuan, misalkan saya harus bisa membahagiakan orang tua, berarti kan satu titik, saya bagaimana nih caranya untuk bisa membahagiakan orang tua. Saya harus pintar, harus cerdas.
di satu titikan. Jadi jangan hilang si fokus itu. Ya, terima kasih kepada Nuroh. Sekarang lanjut ya. Hari ini adalah kita mempelajari teknik dan strategi pemasaran, produksi, pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Ini ada di mata pelajaran P2KPH yang lebih tepat di kelas 11 dan kelas 12. Ini kan kelas 11 ya, 11B. Nah, di materi ini memiliki tujuan dengan mengukur dari kompetensi dasar. Ya, ada 2 kompetensi yang harus kita capai. Ya, yang pertama kita harus bisa menganalisis teknik pemasaran produk olahan hasil perkebunan, dan yang keduanya kita dapat menerapkan teknik pemasaran produk hasil perkebunan. Jadi kemarin kita telah membuat produk, kita telah menganalisis, sekarang kita harus dapat menganalisis bagaimana produk itu bisa dapat terjual, ya, yaitu di mana? Di pasar. Makanya kita harus mengetahui strategi atau teknik pemasaran sehingga produk yang kita buat itu menjadi terjual, ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan 5 poin ini. Ya, kalian akan bisa menguraikan teknik pemasaran. Yang kedua, kalian akan bisa membandingkan pasar sasaran produk. Yang ketiga, kalian akan dapat melakukan teknik pemasaran produk. Yang poin keempat, kalian akan dapat memposisikan pasar sasaran produk. Dan yang terakhir, kalian akan dapat menentukan strategi pemasaran produk. Jadi nanti manfaat dari kita belajar ini, kalian dapat memiliki 5 poin yang terpampang di slide yang Bapak tampilkan. Ya, mengerti ya sampai di sini? Ya. Oke, nah di sini nih Bapak punya 2 video. Ya, ini ada 2 video. Kalau pemasaran itu tidak akan lepas dari yang namanya iklan. Ya, kenapa harus ada iklan? Karena biar produk yang kita buat itu kan terjual, ya, akan terbeli oleh pelanggan. Nih, kita ke video pertama. Ya, ini ada 2 video. Yang pertama tentang sari murni, yang kedua tentang sari wangi. Kita amati iklan yang ada di video ini. Mengantar pagi dengan sari murni. Wah, sari murni. Bentuknya bulat. Iya, ada osmos filternya untuk sari teh pilih. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh kampung dan sari murni dan rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Nah, ini dari video yang pertama kita bisa melihat iklan, ya. Di sini ada iklan. Apa saja komponen yang ada di iklan ini? Yang pertama apa? Yang pertama adalah produknya. Jadi kalau di iklan kita nggak ada produknya, apa yang mau kita iklankan? Apa yang akan kita promosikan? Yang kedua apa? Ada apa? Ada rasa, berarti keunggulannya kan gitu. Yang ketiga apa? Komponen yang lain. Aktor atau pemain. Ya, di sini dia menggunakan dengan aktor, atau di sini nih ada artis ya. Nah, di sini dia menggunakan artis. Siapa nih artis siapa? Yang perempuan nih. Nah, ini kan gitu. Mau mengiklankan tapi artis yang tidak terkenal, kan siapa yang mau melihat iklan kita kan gitu. Ya, gitu. Nah, itu untuk yang di video yang pertama. Sekarang kita buka untuk video yang kedua. Tahu kayak khawatir, tapi aku bisa kok jaga diri.
Yo, apa video yang kedua? Bisa mendeskripsikan untuk video yang kedua? Tadi ini anaknya ya. Ini sebuah keluarga kan. Ini keluarga yang sedang di pagi hari menikmati santainya dengan minuman sari wangi kan di sini, teh. Tadi apa anaknya bilang? Ya, minta izin. Tapi setelah ayahnya meminum teh itu, ayahnya bilang apa? Apa? Mengizinkan ya? Ya, mengizinkan anaknya untuk bisa bermain gitu kan, seperti itu. Jadi ini strateginya gitu. Terus yang kedua di sini nah mana nih tadi tuh, nah di sini ini kata-katanya. Oh, jadi minuman ini, si produk ini bisa menambah apa namanya tuh harmonis ya, meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga, strateginya ya. Jadi apa perbedaannya antara video yang pertama sari murni dan sari wangi? Pak, perbedaannya sari murni itu lebih ke kualitas produknya, sedangkan sari wangi itu lebih ke nilai esensialnya. Ya, terima kasih ke Desi. Ada lagi yang lainnya? Mungkin perbedaannya dari strategi pemasarannya, Pak. Kalau yang sari wangi itu lebih ke keharmonisan keluarganya dari manfaat sari wangi. Ya, terima kasih kepada PB ya. Untuk keduanya Desi dan PB itu benar ya, bahwa ini setiap produk itu memiliki keunggulannya masing-masing ya. Kalau tadi kata Desi itu bahwa sari murni itu kan dia lebih ke kualitas produk ya, sedangkan kalau di sari wangi itu tadi lebih ke nilai esensi ya, seperti tadi yang telah disebutkan oleh PB bahwa nilai esensinya apa, dia lebih memiliki fungsi. Jadi ketika ada yang minum si produk ini ya kan, strategi pemasarannya, oh nanti keluarganya bisa harmonis kan, seperti itu. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut ke teknik dan strategi pemasarannya. Apa itu teknik dan strategi pemasaran? Bahwa di sini menurut KOS tahun 2008 bahwa keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix. Jadi ada bahasanya kalau di pemasaran itu kombinasi pasar atau yang disebut dengan marketing mix, seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Kalau yang di iklan tadi kita telah mengetahui bahwa adanya promosi dalam bentuk periklanan. Ya kan? Tadi bahwa di si sari murni dengan aktor yang terkenal. Kalau yang di sari wangi dia memanfaatkan produk dalam keadaan berkeluarga. Ya, di sini. Ya, itu menurut KOS bahwa suatu program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen. Itu yang disebut dengan strategi atau teknik pemasaran. Ya, jadi fungsinya seperti itu. Kita lanjut ya. Selain itu juga ada definisi pemasaran. Kan kita sudah tahu nih strategi dan teknik pemasarannya. Di sini kita harus tahu juga definisi pemasaran. Di sini adalah pemasaran adalah kegiatan peneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Atau yang disebut dengan probe atau problem. Jadi si konsumen itu punya masalah apa tentang produk? Dia membutuhkan apa? Ya. Sehingga ini akan menghasilkan sebuah produk. Produknya ada dua jenis, mau barang ataupun jasa. Kan akan timbul dengan sebuah tujuan bahwa di sini bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Dengan tujuan itu, pemasaran itu. Jadi sehingga si barang atau produk yang kita miliki ya disukai oleh konsumen. Makanya kita butuh yang disebut namanya perencanaan dalam pemasaran.
akan terikat di dalam teknik dan strategi pemasaran seperti itu. Ya, paham ya sampai di sini? Ya, kita buka nih perencana pemasaran. Jadi dari turun ke strategi ya dan teknik, ada pemasaran, dan bahkan kita harus bisa merencanakan pemasaran. Ada 4 komponen dalam merencanakan pemasaran. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan pasar. Kita nggak bakal bisa bikin produk sedangkan pasar tidak butuh, ya kan? Maka apa imbasnya? Produk itu tidak akan terjual. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kita memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 ranah. Kita memilih pasar individu langsung ke konsumen. Ada relung pasar. Ada istilahnya dari kita produsen ke distribusi, ya, reseller, baru konsumen. Terus ada segmen pasar. Kita langsung nyerang ke segmen pasar mana? Mau segmen pasar rendah, yang bawah, yang menengah, atau yang atas, ya. Jadi dari segmen ini pasarnya tuh dari kalangan masyarakat, gitu. Dari masyarakat yang kelas bawah, yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, misalkan dari yang menengah, yang memiliki penghasilan rata-rata, terus yang di atas menengah, yang memiliki penghasilan di atas rata-rata. Ya, kita harus memilih, harus ditentukan. Ya, dalam perencanaan pemasaran kita buat produk, tapi produknya nggak tahu mau kemana si sasaran pemasarannya, asal buat produknya kan gitu, nanti kan tidak akan terbeli. Terus yang ketiga adalah pemilihan strategi pasar. Ya, ini kaitannya dengan marketing mix. Ya, kalian harus bisa menyesuaikan antara produk, price, promotion, dan place. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya dari produk itu, dari price-nya itu, promotionnya itu, dan ke price-nya. Dari harga, promosi, ya. Nah, yang terakhir ya, yaitu adalah marketing driven. Ya, kalian bisa mengetahui penempatan strategi, ya, atau teknik tindakan apa yang tepat dalam memasarkan produk yang kita miliki. Karena di sini bahwa marketing driven itu ada yang disebut namanya pesaing. Kalau yang di luar disebut dengan kompetitor. Nah, ini nih yang dimaksud dengan strategi marketing driven nih, ya. Jadi kita sudah menentukan bahwa di sini ada target market segmen. Ya, di sini ada target market segmen. Kita memiliki produk. Ya, produknya itu produk barang ataupun jasa pelayanan. Ya. Di sini kita akan muncul bahwa ada kebutuhan konsumen, ada jumlah konsumen, ya, akan muncul semua segala aspek sampai nanti kita dibutuhkan berapa yang harus kita inovasikan, muncul semua di sini. Ya, ini kan semua pesaing akan muncul di sini, seperti itu. Kita lanjut nih, yang tadi kita Bapak sampaikan bahwa ada yang namanya strategi pasar, yang dimana ada 5 komponen, ada kebutuhan konsumen, ya. Jadi kita teliti dulu konsumen ini di pasaran sedang membutuhkan apa, ya. Misalkan di pasar saat ini pada pandemik ini membutuhkan obat untuk vitamin, suplemen, ya. Apa yang akan kita lakukan? Melakukan pembuatan produk untuk meningkatkan suplemen tersebut. Nah, itu probnya. Terus produknya kita harus disesuaikan dengan pengenalan, ya, dengan zaman saat ini, teknologi saat ini, gitu. Terus ada flash, di mana nih kita akan produksi, di mana nih kita akan dipasarkan, di tempat swalahan kah, di pasar tradisional kah, atau di supermarket kah, di situ, ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada penetration atau disebut dengan price. Harga ini harus bersaing, maksudnya price. Harus umum. Misalkan di luaran harga teh itu 12.000 per kotak. Sedangkan kita menjual 5.000, ya. Kan itu tidak umum. Ya. Itu akan menjadi dampak, ya, akan jadinya sliding down nantinya, ya.
Terus yang kelima adanya promotion. Sejauh mana kita mengenalkan produk ini ke konsumen. Seperti itu. Nah ini nih, ada yang disebut dengan produk life story. Jadi apabila kita memiliki produk, ini alur ceritanya. Perkenalan dulu di sini produk ada. Ketika produk itu ada, selanjutnya akan meningkat. Akan bertumbuh si produk itu, dikenal oleh masyarakat dengan adanya seiringnya promosi. Ya kan? Setelah itu di sini ada titik kejenuhan, ya. Mata titik di sini ya. Di sini akan kembali lagi jenuh si pelanggan itu. Ya, kita membuat minuman jahe kunyit apa namanya kemarin? Kunyit asam. Ya. Tidak selamanya masyarakat itu menerima kunyit asam dengan produk rasa seperti itu. Akan jenuh masyarakat, maka akan turun ya produk di pasaran seperti itu. Akan deadline. Maka di sini kita butuh agar si grafiknya tidak menurun grafiknya. Bagaimana ya? Kita atur dengan strategi produk. Maka di sini jangka waktunya kita hitung mau berapa bulan nih kira-kira si produk itu dengan inovasi ya. Pertumbuhan si produknya dengan PLC-nya tadi kita hitung ya. Maka di sini sehingga akan ditemukan kurva itu meningkat. Ya. Kurva ini meningkat. Nah, dengan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, terima kasih ya. Jadi dalam menentukan strategi pemasaran ini kita harus menstabilkan produk, dibutuhkannya inovasi. Ya, kita sudah tahu ya bahwa produk itu harus butuh inovasi atau development. Nah, ini adalah saluran distribusi. Apabila kalian sebuah perusahaan, ya, kalian di sini nih. Ada yang disebut dengan director channel, ada retail channel, ada wholesaler channel, ada agen channel. Ada produksi langsung ke konsumen, ada produksi langsung ke retail dulu baru ke konsumen. Produksi langsung ke konsumen tidak bisa langsung, harus ada wholesaler or distributor, retail langsung ke konsumen. Nah, terus ada agen channel di sini, jadi banyak channel-channel di situ ya, dari produsen turun ke agen atau disebut dengan broker, tangan pertama di situ ya. Ini yang ada di Indonesia itu seperti itu. Terus turun lagi ke wholesaler, distributor ya. Ini tangan ketiga. Turun lagi ke empat ke reseller, turun lagi ke konsumen. Setiap turunan ini ya di sini akan terjadi fluktuatifnya harga. Dari harga produser ya, produsen ya, harga produsen ke broker tangan pertama, terus ke distributor ketiga, nanti ke retail dan ke konsumen. Harganya itu berbeda. Misalkan di produsen harganya 5.000, turun ke agen broker jadi 5.100. Turun lagi ke distributor jadi 5.200. Ke retailer menjadi 6.000. Sampai ke konsumen turun menjadi harga 8.000 yang awalnya hanya 3.000. Makanya kenapa tadi yang disebut dengan fresh, harga yang bersaing itu ya tidak akan mengurangi nilai si saluran distributor ini tanpa kecuali dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya seperti apa? Produsen langsung ke konsumen. Ya. Seperti warung-warung kaki lima tuh. Ya, seperti pecel lele kan, dia langsung ke konsumen. Terus ada produsen ke retail langsung ke konsumen, kan seperti itu. Paham? Nah, ini nih dalam menentukan strategi harga. Ada price penetration, penetrasi harga ya, menetapkan harga di bawah harga normal. Normalnya berapa di bawahnya. Terus skimming price, harga normal, menetapkan harga di atas harga normal. Ada sliding down the demand curve atau harga yang bersaing, jangan di bawah, jangan di atas, harus sesuai dengan harga yang ada di pasaran ya. Terus yang terakhir ada price atau kebijakan harga seperti itu. Nah, ini ada strategi cost plus spring, jadi ditentukan harganya itu berdasarkan
harga penjual sama dengan biaya produksi ditambah biaya penjual dan administrasi, ya, ketemu nilai HPP penjual ditambah profit margin. Jadi nilai produksi ditambah nilai penjualan dan administrasi, yang ini dimaksud dengan alur distribusi, ya. Di sini nih. Ditambah profit margin. Keuntungan kemarin dapat 25%, ada yang 30%, ya. Ditambah HP penjual, itu yang dimaksud dengan harga penjual atau harga yang turun ke konsumen. Ada lagi menentukan dengan menggunakan BIP atau break even point. Ini mungkin sedikit rada panjang, ya. Ada laba ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah produksi, ya, ditambah total biaya tetap dibagi jumlah produk, ya. Turun ke bawah lagi seperti ini. Contohnya memiliki harga variabelnya 101 dikali produksinya 10.000 per bulan misalkan, ditambah 20.000, akan muncul biaya produksinya 10.000, ya. Jadi harga yang ada di pasaran 104.000. Seperti ini contohnya, tanpa mengurangi laba, ya. Seperti itu. Nah, selain itu ada di sini yang namanya promotion in market. Apa itu? Kita sudah tahu menentukan strateginya, segmen pasarnya, ya. Ada pengertian promotion. Apa itu? Cara berkomunikasi dalam menawarkan barang atau jasa agar konsumen mengenal dan membeli. Intinya itu, konsumen mengenal dan membeli. Maka ada bahasanya, tak kenal maka tak sayang. Makanya seperti itu, kita kenalkan dulu produknya ke konsumen. Setelah konsumen kenal, suka, baru dia membeli. Intinya seperti itu, promosi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama kita mengadakan periklanan. Yang kedua kita promosi penjualan. Terus ada wiraniaga. Terus pemasangan langsung, dan yang terakhir adalah humas. Ya, ini ada poin-poin ketika kita promotion. Bisa melakukan periklanan, ada promosi penjualan, seperti misalkan ada ini nih, ya, sales, ya. Sales girl atau salesman yang menawarkan produk seperti di pom bensin, ya, di minimarket yang terdekat di luar itu. Ya, terus ada wiraniaga, ya, ini dengan adanya misalkan perkumpulan misalkan pelelangan seperti itu, nah itu termasuk ke dalam promosi. Terus ada pemasangan langsung, ya, jadi langsung nih door to door, ya. Terus ada lagi humas, langsung ke masyarakat, langsung hubungannya. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita mempelajari strategi dan teknik pemasaran ini, ya, kita itu akan menjadi seorang pembisnis atau seorang perusahaan yang dimana yang pentingnya kita akan permintaan konsumen. Ketika kita mau mengadakan produk, ya, itu produknya barang ataupun jasa, kita harus disesuaikan dulu hal yang terpenting, yaitu permintaan konsumen. Kalau konsumen minta A, ya kita harus cukupi permintaan itu. Buat apa kita membuat produk itu tanpa ada permintaan dari konsumen? Konsumen tidak butuh itu, tapi kita mengadakan produk itu, bahkan produk kita kan tidak terjual, ya. Nah, apa yang dibutuhkan dari proses itu, yaitu adalah ruang lingkupnya adalah pasar atau proses pemasaran agar produk itu terjual. Apa itu pasar? Di sini adalah suatu alat atau metode untuk menangani pasar. Ya, jadi pemasaran itu untuk menaklukkan pasar itu. Ya, mengerti ya? Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang kita ke sesi diskusi, ya, dalam teknik dan strategi pemasaran. Nanti kalian berdiskusi menentukan hasil pengamatan yang telah Bapak tentukan. Untuk kelompok sudah terbentuk? Ya, nanti kalian akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing, diskusikan
kalian cari tahu strategi pemasaran yang ada di produk itu apa saja, perbedaannya apa saja, sehingga akan ketemu ya jumlah produk yang terjual ya di dalam produk tersebut. Ya, terus menggunakan sistem promosi seperti apa ya? Iklannya di mana saja ya, di televisi, di radio, apa di mana saja ya. Lebih unggul yang mana? Nanti Bapak akan kasih contoh 2 produk ya. Nanti kalian harus menjabarkan yang lebih unggul produk A atau produk B. Mengerti? Mengerti ya. Nanti silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Sebelum itu Bapak akan sampaikan dulu. Di sini sudah Bapak tentukan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti silakan kalian diskusikan siapa yang lebih unggul dari produk 2 produk yang telah Bapak tampilkan ya. Untuk kelompok 1 kalian masuk ke produk kopi ya. Di sini ada 2 produk, yaitu produk permen dan ada produk kopi instan ya, atau di sini kopi espresso yang siap seduh. Kalian cari tahu perbedaan 2 produk ini ya. Strategi pemasarannya apa yang diterapkan? Ya, seperti itu. Terus keunggulannya mana? Lebih dominan yang siap seduh atau yang permen kopi? Ya, nanti kalian cari tahu di dalam diskusinya. Terus untuk kelompok 2 kalian mencari tahu tentang produk teh. Bapak tampilkan ada 2 produk. Ada produk teh Japana dan teh pucuk harum. Ya, sama seperti tadi strategi pemasaran yang dilakukan dari masing-masing produk ini apa saja? Ya, yang lebih unggul mana saja? Ya. Apa unggul yang teh pucuk atau yang teh Japana? Ya. Bisanya yang unggul nanti kita bisa tiru untuk diterapkan di produk yang telah kita buat. Terus untuk kelompok 3 kalian di produk coklat ya. Yang pertama ada coklat yang bernama Silver Queen, yang kedua ada yang namanya Candy Bar dengan merek dagangnya Dairy Milk ya. Sama seperti tadi, segmen pasarnya dia di mana ya kan, cari tahu kenapa bisa seperti itu ya. Harganya berapa nanti kalian cari tahu. Untuk kelompok yang terakhir kalian ke produk kelapa. Bapak ada 2 produk kelapa, yaitu ada nata de coco dan yang kedua nata de coco. Sama aja ini nata de coco, cuman yang satu kan kemasan plastik, yang itu kemasan botol. Kenapa seperti itu? Kalian cari tahu kan. Mungkin ada perbedaan dari mananya kan, seperti itu. Ada mogu ya. Ini mogu ya. Itu. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Tidak ada? Mengerti? Ya, nanti kalian silakan berkelompok. Kalian cari tahu tentang tadi beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam forum diskusi. Nanti kita bisa berdiskusi di forum kelompoknya masing-masing. Setelah selesai kita berpresentasi. Silakan kalian berkelompok. Nah, jadi dari literatur ini kalian buat bahan presentasi. Gimana, Neng? Kan perbedaannya ini. Iya. Memiliki 9 saja produk itu. Ini ditulis. Nah, iya, itu perbedaannya. Jadi misalkan di produk coklat Silver Queen dia memiliki, kan di sini memiliki 9 variasi. Ya, berarti kan dia memiliki keunggulan di situ. Kalau Candy Bar dia memiliki di 6 variasi. Berarti kan berapa lebih banyak kan yang mana kan? Itu kan perbedaannya. Kan lebih banyak kan yang Silver Queen gitu, ya. Berarti dia nggak usah ditulis apa? Nggak usah, gini aja misalkan dia memiliki 9, di sananya 6 variasi. Ya. Mungkin memiliki 9 variasi produk. Bukan Saduri memiliki 6 variasi produk. Perbedaannya mungkin lebih banyak. Saduri
variasi. Kedua. Perbedaannya Silver Queen lebih banyak memiliki produk gitu Pak. Iya. Silver Queen lebih unggul. Variasi rasa. Variasi produk enggak? Ini variasi produk yang dimilikinya sehingga membuat peluang Aduh, banyak. untuk konsumen memilih produk tersebut. Silver Queen. Hah? Silver Queen lebih banyak. Tuh, kenapa lebih enakan apa namanya? Dari Mel, ya, Candy Bar. Beda itu segmen pasarnya beda, dah. Makanya kenapa Candy Bar ya, Dairy Milk sama Silver Queen itu banyak variasi Silver Queen dibandingkan Candy Bar, bukan berarti variasi Silver Queen itu lebih bagus karena dia punya 9. Ya. Karena apa? Ntar nanti masuk ke segmen pasarnya. Nanti lihat segmen pasarnya di internet, segmen pasarnya. Candy Bar menyerang ke pasar segmen mana, yang Silver Queen menyerang segmen pasar mana. Ya, itu. Perbandingan harga US produk. Sehingga ICU-nya. Gimana kelompok ini? Kelompok Itu 3. satu Pak. Kelompok 1. Udah ketemu perbedaannya? Lagi mencari Pak. Ya, silakan lanjutkan ya. Iya Pak. Ya, silakan kalian selesaikan tugas diskusinya. Setelah selesai kalian berpresentasi. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, sekarang kita langsung ke sesi diskusi, yaitu di mana kalian mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan di dalam kelompoknya. Ya, nanti per kelompok maju sesuai urutan kelompok. Nanti kita urutkan saja kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, siap? Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Yang lainnya perhatikan ya untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan produk hasil olahan dari kopi. Di sini ada permen kopi dan kopi espresso. Dari hasil diskusi kelompok 1 kami menemukan perbedaan. Permen Kopiko permen yang siap dikonsumsi, sedangkan kopi espresso harus diseduh terlebih dahulu. Benar. Yang kedua ada segmen pasar. Permen Kopiko dapat ditemukan di pasar tradisional dan internasional, seperti di Korea, Australia, dan lain-lain. Sedangkan Torabika dapat ditemukan di kios-kios dan pasar tradisional. Terkait masalah harga yang relatif lebih murah permen Kopiko, harga dan kalangan konsumen. Harganya sangat terjangkau dan lebih murah dibanding Torabika. Kopiko cenderung lebih banyak disukai oleh anak-anak, sedangkan Torabika lebih banyak disukai oleh orang dewasa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 tentang terkait permen Kopiko. Jadi di sini
Tadi di sini kelompok 1 telah menjelaskan bahwa permen kopiko itu siap konsumsi. Maksudnya di sini siap konsumsi dia langsung mungkin ya. Kalau di sini kan kopi espresso atau bermerek Torabika dia harus diseduh dulu dari segi kepraktisannya. Perbedaan dari ini kan terjelas ya gitu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Mangga tutup dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk olahan teh. Yang pertama ada teh Javana, yang kedua ada teh kusum. Perbedaan untuk teh Javana, menurut bagian marketing dari Wingfood, Aristo Kristandio mengatakan bahwa teh yang terbaik adalah di mana kita mencium aroma teh saat pertama kali teh tersebut diseduh. Teh Javana ini menghasilkan teh cita rasa khas Indonesia karena terinspirasi dari teh kualitas terbaik yang dahulu digunakan khusus untuk jamuan para raja. Untuk teh pucuk, menurut bagian marketing dari Wingfood, Joshua Handi mengatakan bahwa teh pucuk mengklaim kalau teh yang terbaik adalah teh dari pucuknya karena masih segar. Sebagai pemasaran, teh pucuk membuat kampanye untuk membalikan persepsi masyarakat dan juga lebih mengutamakan rasa, resep teh dan iklan. Sedangkan teh Javana lebih menggunakan aktor atau aktris dan aroma. Dan dari segmen pemasaran, teh pucuk dan teh Javana mudah ditemukan di pasar tradisional, pasar modern, kios-kios, warung-warung, reseller dan sebagainya. Permasalahan pemasaran. Harga teh pucuk lebih mahal daripada teh Javana, tapi rasanya pas di lidah masyarakat. Kalau teh Javana rasanya terlalu manis, akan tetapi boleh dinikmati oleh kalangan masyarakat, oleh kalangan usia. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 tentang produk teh? Ada Pak. Silakan. Apa perbedaan teh seduh sama teh ini dari segi kepraktisannya, kedua teh ini mudah dibawa kemana-mana saja dan diminum di mana saja. Sedangkan teh seduh menyisahkan konsumen. Ya, betul ya jawaban dari kelompok 1 kalau menurut Bapak. Apakah ada yang mau disangkakan lagi? Tidak ada, Pak. Ya, betul. Jadi dari segi keseduhannya, Pep. Jadi segi kepraktisannya. Kalau ini kan teh udah dalam kemasan. Ketika ini mau dibawa kemana-mana, pengen minum teh, tidak harus menyeduh lagi. Kalau tadi kan yang dimasukkan oleh pertanyaannya Peb itu perbedaan antara teh seduh yang di rumah, di gelas dengan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari segi kepraktisannya ya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan. Apa perbedaan kampanye dan iklan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Bedanya kampanye dan iklan. Kalau kampanye itu lebih seperti slogan, seperti sebagaimana kita tahu dalam iklan teh pucuk, di sana terdapat pulat yang mengajar pucuk teh, pucuk pucuk. Nah, itu yang dimaksud kampanye. Sedangkan yang dimaksud iklan itu mengutamakan iklan karena memilih aktor ternama dan aktris ternama seperti penyanyi Maudy Ayunda dan artis saya lupa namanya. Terima kasih. Ya, betul ya. Itu jawaban yang tadi Dinda tanyakan ya, bahwa apa namanya? Tadi itu perbedaan kampanye dan iklan. Kalau kampanye itu sebuah slogan ya. Slogan tadi seperti di teh pucuk itu kan ada iklan apa namanya yang ulet ya. Slogannya kan pucuk-pucuk katanya tadi kelompok 1 itu.
Nah, terus juga kalau di teh Japana itu dia lebih mengutamakan aktor, lebih ke iklannya. Jadi dia menggunakan aktor yang papan nama apa namanya artis atau yang ternama gitu ya, seperti tadi Ayu ya, Maudy Ayunda itu kan penyanyi ya, penyanyi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan tutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 2, sekarang kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 mempersiapkan dirinya untuk berpresentasi. Yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbedaan antara silver queen dan Cadbury. Perbedaan Silver Queen dan Cadbury. Silver Queen memiliki 9 variasi dan Cadbury memiliki 6 variasi produk. Perbedaannya, Silver Queen lebih banyak memiliki variasi produk. Segmen pasar silver queen dapat ditemukan di pasar tradisional, pasar modern, dan retailer seperti kios-kios kecil, Indomart dan Alfamart, dan Giant dan Carrefour. Segmen pasar Cadbury terdiri di pasar tradisional, pasar modern, dan retailer seperti kios-kios kecil, Indomart, dan Alfamart. Silver Queen harganya terjangkau, kualitasnya tetap memberikan yang terbaik sehingga dapat diperoleh dengan mudah oleh konsumen. Ya, Cadbury Dairy Milk berorientasi kepada semua kalangan dan mau dari Semua kalangan dari Cadbury Dairy Milk berorientasi kepada semua kalangan, baik pria maupun wanita, dari muda sampai tua. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan presentasi dari kelompok 3? Ya, tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3. Jadi mereka sudah tahu bahwa Silver Queen dan Candy Bar itu adalah produk coklat ya, yang dimana Silver Queen itu variasinya lebih banyak dibandingkan Candy Bar ya. Jadi di sini dia bermain dari strategi pemasarannya menggunakan variasi rasa kan. Jenisnya di sini kan sudah dijelaskan bahwa Silver Queen ada 9 rasa. Kalau Candy Bar di sini ada 6 rasa. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kelompok berapa yang belum? Ya, silakan untuk kelompok 4 menampilkan, mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi, perwakilan dari kelompok 4. Di sebelah saya ada Bulan, Nurul, dan Feby. Di sini kita akan mempresentasikan hasil produk yang kita diskusi. Produk utamanya yaitu buah kelapa. Produk pertama nata de coco dari merek Kara. Produk kedua nata de coco dari merek Mogu Mogu. Dari hasil diskusi, kami menemukan perbedaan jenis kemasan dan variasi isi kemasan. Dari jenis kemasan, kalau produk Kara, kemasannya plastik, kalau produk Mogu kemasannya botol. Dan variasi isi kemasannya, produk Kara berisi lebih banyak dan produk Mogu lebih sedikit. Yang kedua dari segmen pasar, Nata de Coco, dia memasarkan produknya seperti pasar tradisional maupun modern seperti Giant, supermarket, minimarket, Carrefour. Dan jika Mogu-Mogu dia hanya dipasarkan di pasar modern seperti Alfamart, minimarket, dan supermarket lainnya. Terus yang terakhir itu ada di permasalahan pasar. Kalau untuk permasalahan pasar di produk 2 itu kayak lebih mahal gitu dibanding produk pertama. Dan kalau yang produk pertama itu lebih ekonomis karena lebih dikenal banyak orang. Sekian dari kami, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4. Pak, terkait harga, lebih mahalan nata de coco merek Mogu Mogu atau nata de coco merek Kara? Nah, ada pertanyaan nih ya. Dia menanyakan harga. Ya, siapa? Nijma ya. Nijma menanyakan bahwa harganya beda apa enggak kedua produk itu. Silakan dari kelompok kami, Feby yang akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wisma ya. Mungkin kalau misalkan untuk harga nggak beda jauh dari produk pertama dan produk kedua. Tapi kalau untuk masalah berat dan isinya lebih banyak yang pertama. Jadi kalau bisa dibilang mahal itu bisa dibilang mahal yang produk kedua karena isinya sedikit dan harganya lebih sama. Nah, seperti itu. Jadi jelas berbeda dari harganya karena terlihat dari kemasannya. Karena kalau kali kemasan yang tadi yang Kara ya, yang Kara itu dia menggunakan kemasan plastik. Kalau ini kan jelas dia menggunakan kemasan botol. Harga sama tapi isinya yang berbeda gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada, ya sudah, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai semuanya berpresentasi menampilkan. Nanti catatan yang hari ini ditulis yang telah diskusikan simpan untuk pertemuan yang akan mendatang. Nanti kita akan lanjut karena waktu Bapak jam pelajaran sudah selesai. Nanti kita akan lanjut pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang apa? Nah, strategi pemasaran ya, yang dimana di sini kita dalam menjual produk harus punya strategi. Selain itu ada lagi? Perbedaan produk. Nah, kita dapat mengetahui dari perbedaan produk. Seperti itu. Jadi bahwa dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini, kunci dari semua yang kita lakukan ketika kita membuat produk yaitu di strategi pemasarannya ya, seperti itu ya. Nanti untuk minggu depan kalian persiapkan dirinya, jaga tetap jaga kesehatan, dimana sekarang ini kan sedang tidak baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan seperti ini. Tetap jaga prokes. Untuk minggu depan kita simulasikan setiap kelompok itu sebagai perusahaan yang telah tadi paparkan. Misalkan tadi kelompok 1 produk apa? Permen kopi. Berarti sebagai perusahaan Kopiko.
atau perusahaan espresso. Pilih salah satunya. Ya, untuk kelompok 2 apa tadi? Teh pucuk, produk teh ya. Pilih mau teh pucuk Japana atau teh pucuk mau produk teh Japana atau produk teh pucuk. Jadi sebagai perusahaan Wings Food kan. Terus kelompok 3 apa tadi kelompok 3? Kelompok coklat berarti sebagai perusahaan coklat. Pilih mau perusahaan Silver Queen atau perusahaan Candy Bar. Itu kelompok 4? Kelapa ya, produk olahan kelapa. Pilih nanti mau perusahaan Nata de Coco bermerek Kara atau Nata de Coco bermerek Mogu Mogu. Nanti minggu depan kalian akan Wiranaga ya. Nanti kalian minggu depan akan seolah-olah kalian menawarkan produk-produk tersebut. Nanti kelompok yang lain kalian menjadi konsumennya. Jadi akan terjadi tawar menawar. Itu untuk pertemuan yang akan mendatang. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Jika mana tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa nanti kalian bersih-bersih kelas sebelum pulang. Setelah itu hati-hati di jalannya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.